Selamat datang di Ruang Hati, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kami menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, harga diri, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan kali ini, di sudut pasar tradisional yang ramai dan berdebu, seorang pria paruh baya berdiri tegak di bawah terik matahari. Namanya Rian. Dengan rompi lusuh, topi bolong, dan peluit kecil di lehernya, ia menjalani hidup sebagai tukang parkir. Sehari-hari, Rian mengatur keluar masuk motor dan mobil sembari menunduk ketika dihina, ditertawakan, bahkan diacuhkan. Tukang parkir, minggir dulu, jangan sok atur, ejek seorang pemuda dengan mobil mewah sambil tertawa bersama teman-temannya. Rian hanya tersenyum kecil, menunduk, dan tetap melayani seperti biasa. Sedikit yang tahu, di balik senyum sabarnya, ada kisah getir. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara yang harus merelakan mimpinya menjadi insinyur karena ayahnya meninggal dunia ketika ia baru kelas 2 SMA. Sejak itu, ia berhenti sekolah dan mulai bekerja serabutan. Jadi kuli bangunan, pemulung, hingga akhirnya tukang parkir. Namun, setiap malam setelah bekerja, Rian tidak pernah tidur tanpa membuka buku catatannya. Di dalamnya penuh dengan coretan mimpi dan rencana. Ia suka mencatat jenis-jenis mobil, tahun pembuatan, harga pasar, bahkan teknik negosiasi yang ia pelajari dari pelanggan-pelanggan yang ia layani. Ia menyimpan uang sedikit demi sedikit, walau seringkali harus makan hanya dengan nasi dan garam. Satu-satunya teman dekat Rian adalah Ujang, pedagang kaki lima yang berjualan tak jauh dari pos parkirnya. "Lo tuh kalau jadi pengusaha mobil beneran, gue kagak kaget Yan, ilmu lo banyak," kata Ujang suatu malam sambil menyeruput kopi. "Amin Jang, tapi orang kayak gue, siapa yang percaya?" jawab Rian lirih. Namun Rian tak pernah kehilangan harapan. Setiap hinaan justru ia jadikan bahan bakar untuk semangatnya. Setiap orang yang meremehkan, ia simpan sebagai alasan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar tukang parkir. Dan pada suatu pagi yang tak biasa, ketika matahari baru mulai naik, seorang pria dengan jas rapi turun dari mobil hitam elegan dan berjalan masuk ke showroom mobil mewah yang baru saja dibuka di pinggir kota. Di depannya terpasang papan besar bertuliskan, "Rian Auto Gallery." Orang-orang yang lewat terkejut, banyak yang berhenti menatap pria itu dengan raut bingung dan tak percaya. Itu bukan Rian, tukang parkir di pasar itu ya?" bisik seorang ibu. Dan benar, pria itu adalah Rian dengan senyum yang sama. Tapi kini, ia bukan tukang parkir lagi. Pagi itu, suasana di sekitar showroom Rian Auto Gallery sangat meriah. Spanduk merah putih membentang di depan gedung baru 2 lantai dengan desain kaca modern. Bunga papan ucapan berdiri berjajar. "Selamat sukses dari rekan parkir Blok A, PT Jaya Motorindo. Selamat atas grand opening," dan banyak lainnya. Di balik keramaian, Rian berdiri tegak mengenakan jas abu-abu elegan, dengan senyum haru dan mata yang berkaca-kaca. Ia tak menyangka hari ini benar-benar tiba. Showroom impiannya, yang ia rancang sejak masih tidur, beralaskan kardus di bawah pos parkir, kini benar-benar berdiri. Ujang datang paling awal, mengenakan batik yang dipinjam dari tetangganya. "Yan, lu beneran buka showroom? Gue sampai gemeter ngelihatnya," kata Ujang sambil menepuk pundaknya. "Ini bukan cuma impian gue Jang, ini doa emak gue yang tiap hari bangun jam 3 pagi buat jualan gorengan. Ini juga karena lo yang tiap malam ngedengerin gue ngoceh soal mobil," jawab Rian sambil tertawa kecil. Acara peresmian dimulai dengan potong pita. Wartawan lokal sudah menunggu, kamera menyorot tajam. Tapi saat suasana haru mulai naik, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan semua orang. Rian, tukang parkir!" Seorang pria muda berkacamata hitam turun dari mobil sport. Ia tertawa keras sambil menunjuk Rian. Di belakangnya, 2 temannya ikut terkekeh. Rian menoleh. Wajah pria itu tak asing. Ternyata dia adalah Aldi, pelanggan lama dari pasar dulu. Dulu Aldi pernah menghina Rian karena terlalu lama mengatur mobilnya. Bahkan sempat melempar recehan ke tanah dan menyuruh Rian mengambilnya. "Gila ya, zaman sekarang tukang parkir bisa buka showroom. Jangan-jangan mobil-mobilnya nyicil semua nih," ucap Aldi sinis, lalu tertawa makin keras. Para tamu mulai saling pandang. Beberapa terlihat tidak nyaman, tapi Rian tetap tenang. "Silakan lihat sendiri,
Semua mobil saya lunas. Bahkan 2 di antaranya saya beli cash dari pelelangan luar negeri. Kalau Mas Aldi berminat, bisa saya bantu cari unit yang cocok. Seketika, tawa Aldi terhenti. Namun kejutan tak berhenti di situ. Dari balik kerumunan, seorang wanita tua berjalan perlahan ke arah Rian. Wajahnya penuh haru dan keriput usia, tapi matanya tajam menatap anaknya. "Yan," katanya pelan. "Mak." Rian langsung berlutut dan mencium tangan ibunya. Sang ibu menangis tersedu-sedu. "Akhirnya, kamu bisa bangun ini semua, Nak, dari peluhmu sendiri." Semua orang terdiam. Beberapa mulai meneteskan air mata. Bahkan Aldi dan teman-temannya menunduk malu. Namun di tengah haru itu, sebuah mobil hitam berhenti pelan. Seorang pria berjas putih dan seorang wanita cantik keluar dari dalamnya. Wajah mereka penuh penilaian, dingin, dan penuh rasa tidak suka. Rian terpaku. Ia mengenal mereka dan tak menyangka mereka datang hari ini. Dari mobil hitam itu, turunlah sosok yang sudah lama Rian kenal, Pak Dirga dan Ibu Retno. Dulu mereka adalah calon mertuanya, orang tua dari Nabila, perempuan yang pernah sangat ia cintai. Tapi cinta mereka tak direstui, bukan karena rasa, melainkan karena status. "Maaf Pak, kami tidak mungkin menikahkan anak kami dengan tukang parkir," ucap Pak Dirga dulu dengan nada dingin. Hari itu, 5 tahun lalu, Rian berdiri di depan rumah mewah mereka dengan jas pinjaman dan sekotak cincin sederhana. Ia ditolak mentah-mentah, bahkan diusir di depan gerbang, di bawah gerimis yang mengiringi hatinya yang hancur. Kini, mereka berdiri di depan showroomnya, tapi raut wajah mereka tak berubah, dingin, penuh gengsi. Rian menarik napas panjang. Ia melangkah maju, memberikan senyum sopan. "Selamat datang Pak Dirga, Bu Retno. Silakan masuk," ucapnya. Pak Dirga melirik gedung dengan tajam. "Kami lewat saja tadi, lihat keramaian. Ternyata kamu sekarang punya showroom." "Alhamdulillah Pak, rezeki dari Allah," jawab Rian, menahan debar di dadanya. Ibu Retno menatap Rian dari ujung kepala sampai kaki. "Tapi jangan salah, punya showroom bukan berarti kamu bisa kembali berharap pada anak kami." Rian mengangguk. "Saya tidak pernah berniat mengusik Nabila, Bu. Saya hanya menjalani hidup saya sendiri." Seketika itu juga, suara tumit sepatu wanita terdengar di lantai showroom. Seorang wanita muda mengenakan blazer biru langit berjalan masuk. Langkahnya mantap, matanya menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti pada sosok Rian. "Nabila?" bisik Ujang yang berdiri di dekat pintu. "Ya, itu benar." Nabila, wanita yang dulu pernah ia lamar, kini berdiri di hadapannya. Ia tampak lebih dewasa, lebih elegan, dan tetap memesona. "Rian?" suaranya nyaris bergetar. Rian terdiam, mencoba tetap tenang. Kamu benar-benar sudah sejauh ini, ya?" Senyum tipis Rian muncul. "Alhamdulillah Nab, Allah kabulkan doa emak saya." Nabila menatap dalam, seakan menyesap memori yang dulu pernah mereka simpan bersama. Namun suasana haru itu segera buyar oleh suara tajam Pak Dirga. "Nabila, ayo pulang, kamu tidak seharusnya ada di sini." Nabila menoleh, tapi tak bergerak. "Saya hanya ingin bilang, saya bangga Rian," katanya lirih. Itu cukup bagi Rian. Ia tidak butuh balasan cinta, tidak butuh maaf. Tapi pengakuan itu, bahwa usahanya bukan sia-sia, adalah bentuk pembalasan terbaik. Saat mobil hitam mereka meninggalkan halaman showroom, Ujang mendekat dan berbisik, "Gue nggak nyangka ya Yan, orang yang dulu nyuruh lo minggat, sekarang malah datang sendiri." Rian tersenyum kecil. "Itulah hidup Jang, roda memang berputar. Tapi bukan buat balas dendam, buat nunjukin bahwa kita bisa." Tapi apa yang Rian tak tahu, di dalam mobil yang melaju, Nabila menatap cermin belakang. Dan dalam hatinya, ia menyimpan sesuatu yang belum selesai. 2 hari setelah peresmian, showroom Rian mulai ramai. Orang-orang berdatangan, tak hanya karena ingin membeli mobil, tapi juga karena penasaran dengan kisah sang pemilik. Dari tukang parkir jadi pemilik showroom, kisah itu menyebar seperti api di musim kemarau. Namun di balik senyum dan keramahan Rian menyambut pelanggan, hatinya tak sepenuhnya tenang. Tatapan mata Nabila kemarin terus membayanginya. Ada kerinduan dalam sorot matanya, tapi juga luka yang belum sembuh. Ujang seperti biasa menjadi teman curhat Rian di belakang showroom.
Lo masih cinta, Yan? Tanya Ujang to the point sambil menyeruput kopi sachet. Rian tersenyum kecut. Gue nggak tahu, Jang. Cinta itu kadang bukan buat dimiliki, tapi cukup dikenang. Cie, goda Ujang. Tapi serius, Yan. Hati-hati, kadang masa lalu bisa jadi jebakan. Dan Ujang benar. Siang itu, seorang pria berpakaian necis datang ke showroom. Ia memperkenalkan diri sebagai Arif, manajer dari showroom mobil mewah pesaing di kota sebelah. Namun gaya bicaranya tidak seperti orang yang ingin kerja sama, terlalu licin. Saya dengar showroom Mas Rian sedang naik daun. Kami ingin menawarkan semacam kolaborasi, ucapnya sambil tersenyum. Kolaborasi seperti apa, Pak Arif? Tanya Rian, hati-hati. Mas Rian jual unitnya ke kami saja, biar kami yang pasarkan. Toh, Mas Rian bekas tukang parkir, urusan jualan dan reputasi, serahkan ke yang lebih berpengalaman, katanya dengan senyum merendahkan. Rian menatapnya tajam. Maaf, saya bangun ini dari nol. Dari menulis merek-merek mobil di buku lusuh, saya tidak akan jual apa yang saya perjuangkan. Wajah Arif menegang, tapi ia tetap tersenyum sinis. Baik, tapi ingat, dunia bisnis bukan cuma soal kerja keras. Ini dunia para pemakan besar, jangan sampai showroom baru ini cepat tutup. Ucapan itu bagai racun. Begitu Arif pergi, Rian langsung mengecek sistem pemasarannya. Ia mulai khawatir, apa benar ia bisa bertahan? Sorenya, saat sedang mengatur stok kendaraan, sebuah surat misterius dikirim oleh kurir. Rian membukanya, matanya membelalak. Itu adalah surat somasi. Ada pihak yang mengklaim bahwa nama Rian Auto Gallery sudah lebih dulu digunakan oleh perusahaan lain dan ia bisa digugat karena pelanggaran hak merek. Hatinya berguncang, ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi siapa yang melakukan ini? Dan malam itu sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Nikmati kemenanganmu sebentar lagi, kami akan ambil semuanya kembali. Rian menatap layar ponsel lalu mendongak ke langit. Ujian lagi, ya Allah. Tapi aku tidak akan mundur. Malam itu Rian tak bisa tidur. Surat somasi dari pihak penggugat masih tergeletak di meja. Matanya sembab, pikirannya berkecamuk. Jika benar gugatan itu diproses, maka ia harus mengganti seluruh branding showroomnya, dari papan nama hingga legalitas usaha. Biayanya bisa ratusan juta. Dan untuk usaha yang baru jalan beberapa hari, itu seperti palu godam di atas mimpi. Ujang datang pagi-pagi, melihat Rian termenung di tangga showroom. Kenapa, Yan? Lo nggak tidur? Tanyanya. Showroom gue bisa ditutup, Jang. Ada yang kirim somasi, ngaku nama ini udah dipakai. Ujang mengernyit. Lo yakin ini bukan permainan orang? Rian mengangguk pelan. Kemarin ada manajer showroom pesaing datang, nyuruh gue gabung. Tapi caranya? Ngerendahin banget, gue tolak. Bisa jadi ini kelanjutannya. Ujang mengepalkan tangan. Gila, bisnis ternyata serem juga ya. Gua kira cuma urusan jual beli doang. Di tengah keresahan itu, sebuah mobil sedan tua berhenti di depan showroom. Dari dalam turun seorang pria paruh baya dengan kemeja lengan panjang dan map coklat di tangan. Ia melangkah tenang ke arah Rian. Mas Rian, saya Arman, pengacara. Rian dan Ujang saling pandang. Pengacara? Tanya Rian curiga. Tenang, saya bukan musuh. Saya diutus oleh seseorang yang ingin membantu Anda. Siapa? Pria itu hanya tersenyum. Saya diminta tidak menyebut nama. Tapi yang pasti orang itu punya hubungan masa lalu dengan Anda. Rian mengernyit. Arman membuka mapnya dan menunjukkan dokumen. Bukti bahwa nama Rian Auto Gallery belum pernah didaftarkan di HAKI, Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan pihak yang mengaku memiliki merek itu ternyata baru mengajukan klaim seminggu setelah showroom Rian dibuka. Artinya somasi itu tidak sah. Ini bisa jadi bukti balik. Justru Mas Rian bisa tuntut mereka atas pencemaran nama baik dan intimidasi usaha. Jelas, Arman. Rian terdiam lama, lalu ia menatap pengacara itu. Saya berterima kasih, tapi saya tetap ingin tahu siapa yang membantu saya diam-diam. Arman menatapnya sejenak, lalu menjawab. Seseorang yang dulu pernah menyesal karena meninggalkan Anda. Tapi sekarang hanya ingin menebus dalam diam. Mata Rian membulat, sosok itu hanya bisa satu orang, Nabila. Setelah Arman pergi, Rian termenung di ruang showroom. Ia menatap dinding kaca di depannya,
memandangi lalu lalang orang yang tak tahu betapa kerasnya dunia bisnis yang sedang ia hadapi. Namun ia tersenyum kecil. Kalau dulu gue bisa bangun ini dari nol, sekarang gue nggak akan roboh hanya karena tekanan. Namun belum sempat ia benar-benar tenang, seorang staf showroomnya datang tergesa-gesa. Pak Rian, kita kena serangan review negatif di internet. Banyak akun yang ngasih bintang 1 dan bilang showroom ini nipu pelanggan. Serangan itu datang tak kenal ampun. Dalam waktu semalam, akun Google showroom Rian dibanjiri ulasan negatif. Komentar-komentar pedas bermunculan. Jangan beli di sini, mobilnya bekas tabrakan semua. Pelayanannya buruk, pemiliknya sok suci padahal licik. Auto galeri, halah, lebih mirip lapak dadakan. Rian memandangi layar laptopnya. Tangannya mengepal. Ujang yang duduk di sebelahnya hanya bisa melongo. Yan, ini kerjaan mereka ya? Bisik Ujang. Kayaknya, dan parahnya, banyak orang percaya. Lihat traffic turun drastis. Lebih menyakitkan lagi, beberapa pelanggan yang sudah hampir deal mendadak membatalkan transaksi. Ada yang bahkan menuntut uang muka dikembalikan karena membaca review-review itu. Mas, saya tadinya percaya. Tapi ini banyak banget yang bilang showroom Anda nggak jujur. Saya nggak mau ambil risiko, kata seorang calon pembeli yang mundur di hari itu juga. Rian hanya mengangguk dan berkata, uang Anda akan saya kembalikan penuh. Tapi satu hari nanti saya akan buktikan semuanya fitnah. Di tengah kekacauan itu, Ujang mulai terlihat resah. Ia sudah lama membantu Rian dari belakang, mencatat unit, antar brosur, bahkan bantu cleaning mobil jika staf tak cukup. Tapi sore itu, Ujang bicara dengan wajah berat. Yan, gue dipanggil sama orang showroom sebelah. Mereka nawarin gue kerja di sana. Gaji lebih besar dan stabil. Gue jujur aja, hati gue galau. Rian menatap sahabatnya. Lo bebas pilih jalan lo, Jang. Gue nggak akan marah. Tapi kita bangun ini bareng, Yan. Dari dulu gue selalu ada di belakang lo. Justru karena itu, gue nggak mau lo ngerasa terikat. Gue ngerti. Lo punya keluarga, anak istri. Kalau lo ambil tawaran itu, gue bakal tetap anggap lo sahabat. Ujang menunduk. Ada rasa bersalah di matanya. Gue butuh waktu, Yan. Malam itu, showroom terasa lebih sepi dari biasanya. Rian duduk sendirian di ruang tengah, lampu redup dan hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Ia membuka catatan lamanya, buku tua yang dulu menemaninya di pos parkir. Di situ tertulis impian-impian sederhana. Punya showroom sendiri. Mau buktiin ke semua orang, tukang parkir juga bisa. Gak nyusahin emak lagi. Tiba-tiba, pintu kaca showroom diketuk dari luar. Rian bangkit, membukanya perlahan. Dan di luar berdiri seorang wanita dengan blazer krem dan wajah penuh ragu, Nabila. Rian tercekat. Nab? Aku cuma mau bicara sebentar, kata Nabila lirih. Ia melangkah masuk, lalu menatap mata Rian dalam-dalam. Aku tahu kamu lagi dihantam dari segala arah, dan mungkin sebagian karena aku juga. Rian diam, menunggu. Aku nggak datang untuk minta kembali, tapi aku datang untuk bantu kamu berdiri lagi. Rian menarik napas panjang. Aroma parfum Nabila masih sama seperti dulu, lembut, hangat dan mengusik kenangan. Kenapa kamu bantu aku diam-diam, Nab? Tanyanya akhirnya. Nabila menatap keluar kaca, menahan air mata. Karena waktu itu, aku diam saat ayah mengusirmu. Aku ikut dalam diam. Dan itu kesalahan terbesar yang sampai sekarang gak bisa aku maafkan ke diri sendiri. Rian diam. Ia tidak butuh penyesalan. Tapi kalimat itu terasa seperti pengakuan yang lama tertahan. Aku lihat kamu dihina, ditertawakan. Tapi sekarang kamu buktikan semua bisa berubah. Dan itu, lebih dari sekadar sukses, Yan. Itu kehormatan. Lanjut Nabila pelan. Mereka duduk bersama di ruang tamu showroom yang mulai gelap. Lampu gantung menyala remang, menciptakan suasana yang tak perlu banyak kata. Kamu datang karena Iba? Tanya Rian tiba-tiba. Nabila menggeleng cepat. Aku datang karena menghargai perjuangan. Dan karena aku tahu kamu gak akan pernah minta bantuan. Jadi aku bantu dari balik layar. Rian menatapnya lama. Ada luka yang dulu sempat terbuka dan kini perlahan menutup. Tapi rasa itu, entah masih cinta atau hanya kenangan, masih menggantung. Tapi ini bukan waktunya bicara soal perasaan, ucap Rian mantap. Sekarang aku harus lurusin nama baik aku, showroom ini, orang-orang yang percaya sama aku. Nabila tersenyum kecil. Kamu masih sama, selalu utamakan orang lain.
Paginya, Rian memanggil tim kecilnya. Ia tahu tak bisa melawan fitnah hanya dengan marah. Maka ia lakukan cara satu-satunya yang pernah ia percaya, membalas dengan kebenaran dan kejujuran. Ia buat video dokumentasi tentang perjalanannya. Dari tukar parkir hingga memiliki showroom. Ia buka semua, tanpa dibuat dramatis. Tentang bagaimana ia belajar mengenali jenis mobil hanya dari bunyi knalpot. Tentang tidur di pos parkir. Tentang mimpi yang ditertawakan orang. Bersama tim, ia unggah ke media sosial. Dalam sehari, video itu ditonton puluhan ribu orang. Komentar demi komentar berdatangan. Saya pernah lihat Mas Rian di pasar. Orangnya baik, jujur. Buktinya mobil saya dari showroom ini nggak ada masalah sampai sekarang. Fitnah nggak akan bisa kalahkan kerja keras. Perlahan, rating showroom naik lagi. Dan bersamaan dengan itu, datang undangan dari salah satu TV nasional. Rian diundang sebagai narasumber dalam program Pejuang Mimpi. Ujang, yang beberapa hari ini tak datang, tiba-tiba muncul lagi. Wajahnya canggung. Gue nggak jadi pindah, Yan. Gue lihat lu dilawan dari segala arah tapi nggak nyerah. Gue malu kalau cabut cuma karena takut rugi. Rian memeluknya erat. Gue butuh lo, Jang, tapi lebih dari itu. Lo sahabat gue, dan sahabat gak ditinggal pas lagi jatuh. Hari itu showroom Rian Auto Gallery kembali ramai. Tapi kali ini bukan karena sensasi, tapi karena banyak orang ingin beli mobil dari tangan orang yang pernah dipandang sebelah mata. Dan saat semuanya mulai membaik, Arif, manajer showroom pesaing, menghubunginya lagi. Tapi kali ini dengan suara geram. Kamu pikir ini selesai? Ini baru awal. Kami akan buat kamu jatuh dan gak bangkit lagi. Pagi itu suara mesin-mesin mobil terdengar serempak di showroom Rian. Namun di tengah aktivitas itu, sebuah mobil box tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Tanpa aba-aba, beberapa orang turun, berpakaian seperti petugas dinas kota, lengkap dengan clipboard dan surat tugas. Sesuai laporan, kami mendapat aduan bahwa showroom ini menggunakan lahan komersial tanpa izin IMB yang sah, ucap pria berkumis yang tampak seperti koordinator. Rian terkejut. Maaf Pak, semua izin usaha saya lengkap, termasuk IMB dan AMDAL. Bisa saya lihat surat laporannya? Petugas itu tampak gugup, namun bersikeras. Kami hanya jalankan tugas. Kalau Bapak tidak kooperatif, kami akan segel sementara lokasi ini. Ujang langsung menghampiri Rian. Ini pasti ulah mereka lagi. Gila, makin gila. Rian menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia marah sekarang, ia justru akan terlihat bersalah. Silakan Pak, tapi saya juga punya kuasa hukum yang akan datang ke sini sekarang juga, ujar Rian tenang. Petugas itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba satu dari mereka berkata pelan, kami cuma disuruh, ada uang masuk dari showroom pesaing, kami minta maaf. Mata Rian melebar. Mereka, sogok kalian? Tapi pria itu buru-buru menjauh. Mereka kembali ke mobil dan pergi begitu saja, tanpa penyegelan, tanpa surat. Rian terduduk di anak tangga showroom. Ujang berdiri di sebelahnya. Mereka nggak main-main, Yan. Dan lo tahu, gue denger dari teman lama gue, showroom Arif lagi nyiapin propaganda lebih besar. Mereka mau fitnah lo soal manipulasi kilometer mobil bekas. Rian hanya menunduk. Namun tak lama, sebuah notifikasi WhatsApp masuk ke ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tunggu tanggal mainnya. Lo bukan siapa-siapa, Rian. Kami punya duit. Lo cuman punya nama. Rian menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap Ujang dengan mata merah menahan amarah. Kalau selama ini gue diam, bukan karena takut, tapi karena gue percaya, kebenaran gak perlu teriak. Tapi kalau mereka sentuh nama baik gue, sentuh kerja keras gue gak akan tinggal diam. Hari itu, Rian mengumpulkan seluruh tim showroomnya. Ia berdiri di tengah, matanya penuh api. Kita bakal bersih-bersih total. Semua unit dicek ulang. Setiap mobil difoto, direkam, dicatat kilometernya. Lengkap. Kita bakal transparan 100%. Semua mengangguk. Semangat. Tak hanya itu, Rian mengajak beberapa pelanggan lama untuk berbagi testimoni di media sosial. Ia minta mereka ceritakan sendiri. Jujur, pengalaman mereka beli dari showroom Rian. Beberapa hari kemudian, salah satu testimoni dari pelanggan viral. Seorang bapak tua mantan sopir taksi online bercerita. Saya beli mobil LCGC dari showroom Mas Rian.
Dulu saya cuma punya uang DP seadanya. Tapi Mas Rian bantu, malah cicilannya lebih ringan dari tempat lain. Sekarang saya bisa kerja lagi, anak saya bisa sekolah. Komentar netizen membanjiri. Ini baru pebisnis sejati. Fitnah gak bisa ngalahin hati tulus. Beli mobil tapi dapat kepercayaan. Namun di balik semua itu, Rian mulai merasa tubuhnya kelelahan. Beberapa malam ia tidak tidur, makan tidak teratur. Dan satu malam, saat sedang membersihkan mesin mobil di lantai 2, kepalanya terasa berputar hebat. Ujang berteriak, "Yan, lu nggak apa-apa?" Tapi Rian tak sempat menjawab. Dunia gelap, tubuhnya limbung, dan ia pingsan di tengah showroom yang selama ini ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Rian terbangun di ruang rawat sebuah rumah sakit swasta. Dinding putih, suara detak mesin EKG, dan aroma antiseptik memenuhi ruangan. Di sisi ranjang, terlihat wajah cemas Nabila yang tertidur dengan tangan menggenggam jemarinya. Ia mencoba duduk, tapi kepalanya masih berat. Saat itulah dokter masuk bersama Ujang. "Mas Rian, Anda kolaps karena kelelahan ekstrem. Tekanan darah turun, asam lambung naik, tubuh Anda butuh istirahat serius." Rian hanya mengangguk, pelan. Setelah dokter pergi, Nabila terbangun. Ia langsung berdiri. "Kamu bikin aku takut," katanya lirih. "Kamu kerja terus tanpa jeda. Kamu pikir kamu itu robot?" Rian tersenyum kecil. "Kalau aku berhenti, siapa yang lindungi showroom itu?" Nabila duduk di pinggir ranjang. Matanya berkaca-kaca. "Rian, kamu gak harus selalu sendirian. Kadang orang kuat juga butuh bersandar." Ucapan itu membuat Rian terdiam. Hatinya rapuh. Ini bukan hanya soal bisnis lagi, tapi soal mempertahankan harga diri yang dulu diinjak oleh begitu banyak orang. "Dulu waktu aku jadi tukang parkir, aku janji ke diri sendiri. Satu hari nanti, aku bakal punya tempat yang gak bisa direndahkan siapapun. Tapi ternyata, mimpi besar juga bawa luka besar." Nabila menggenggam tangannya. "Tapi kamu gak sendiri lagi sekarang." Hari-hari berikutnya, Rian terpaksa beristirahat total. Ujang mengambil alih operasional. Para staf bekerja lebih solid dari sebelumnya. Bahkan pelanggan datang bukan hanya untuk beli mobil, tapi juga bertanya, "Pak Rian sehat kan?" Di tengah masa pemulihan itu, Rian menerima sebuah undangan yang membuatnya tercekat. Sebuah event otomotif nasional, tempat showroom-showroom besar dari seluruh Indonesia berkumpul, akan diadakan di Jakarta. Dan yang mengejutkan, showroom Rian Auto Gallery termasuk yang diundang secara khusus. Namun, di baris bawah undangan itu tertera nama salah satu sponsor acara, Arif Motors. Ujang yang membaca undangan itu langsung berseru, "Ini jebakan gak Ian? Mereka bisa permalukan lo di depan umum." Tapi Rian hanya menatap jauh keluar jendela rumah sakit. "Kalau ini cara mereka buka arena, maka kita akan main di sana. Tapi bukan buat perang. Gue mau buktiin, harga diri gak harus dibela dengan mulut, tapi dibuktikan dengan hasil." Malam itu, ia meminta tolong pada Nabila untuk membantunya menyiapkan materi presentasi untuk event tersebut. Proposal, katalog mobil, dokumentasi proyek sosial, hingga testimoni pelanggan. Nabila mengangguk, "Aku bantu, tapi aku juga mau satu hal." "Apa?" "Saat ini selesai. Izinkan aku cerita tentang perasaanku, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai seseorang yang ingin jadi masa depanmu." Rian tercekat, tapi ia hanya menjawab pelan, "Kalau Allah izinkan, aku pun ingin begitu, Nab." Dan pada hari keberangkatan ke Jakarta, Rian berdiri di depan showroomnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya menyala. "Ini bukan cuma perjalanan bisnis, Jang," katanya ke Ujang. "Ini perjalanan pembuktian." Gedung pameran otomotif itu megah. Puluhan booth dari berbagai showroom besar menghiasi ruangan dengan pencahayaan elegan, mobil-mobil mewah mengkilat, dan layar LED besar menampilkan video-video promosi yang dipoles dengan budget fantastis. Rian, mengenakan kemeja putih bersih dan jas abu gelap, berdiri di booth sederhana yang hanya berisi 3 mobil bekas. Tidak ada panggung tinggi, tidak ada model iklan profesional. Tapi di meja utama, berdiri satu hal yang menyita perhatian banyak orang. Buku lusuh catatan harian Rian semasa jadi tukang parkir. Ujang, yang kini jauh lebih rapi dengan badge manajer operasional, tersenyum kecil. "Gue nggak nyangka, Yan, dulu kita ngepel mobil pakai lap bekas. Sekarang dilirik media nasional. Dan dulu kita dianggap cuman tukang parkir yang nggak tahu arah."
jawab Rian sambil menatap sekeliling. Booth Rian mulai ramai, bukan karena mobilnya paling mewah, tapi karena narasi kisah yang ia bawa. Banyak yang penasaran, bagaimana showroom kecil dengan mobil second bisa ikut bersanding dengan raksasa otomotif. Sampai akhirnya, suara dari pengeras acara mengumumkan sesi khusus. Berikutnya, presentasi inspiratif dari salah satu pelaku usaha yang masuk dalam kategori Breakthrough Independent Dealer. Kita sambut Rian Saputra, Rian Auto Gallery. Rian naik ke atas panggung kecil. Di hadapannya, puluhan pasang mata dari kalangan pengusaha, investor, bahkan media. Ia memulai dengan tenang. Saya bukan lulusan luar negeri. Saya bukan anak konglomerat. Saya bukan pemilik modal besar. Saya hanya anak tukang tambal ban. Dan dulu saya kerja sebagai tukang parkir selama 7 tahun di pasar. Terdengar bisik-bisik dari penonton. Tapi Rian melanjutkan dengan mantap. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Tapi karena saya tidak pernah menyerah. Bahkan saat dunia bilang saya bukan siapa-siapa. Showroom kami mungkin kecil. Tapi kami besar dalam kepercayaan. Ia menampilkan video testimoni pelanggan, dokumentasi program diskon untuk driver ojol dan pedagang kecil, serta rekaman saat showroomnya diserang fitnah, namun tetap berdiri dengan integritas. Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa hadirin bahkan berdiri. Tapi di tengah sesi, dari sudut ruangan, Arif berdiri dengan wajah masam. Ia maju ke depan forum, mengangkat tangan. Saya ingin bertanya, katanya lantang. Semua mata tertuju padanya. Apakah Anda bisa buktikan semua itu jujur? Bukankah selama ini banyak showroom kecil memanipulasi kilometer? Apakah Anda juga lakukan itu, Pak Rian? Rian menatapnya. Tegas, tidak gentar. Saya bisa buktikan. Semua unit kami terdokumentasi. Bahkan pelanggan bisa lihat rekaman pemeriksaan kami di website resmi showroom. Transparansi adalah dasar kami. Arif mencibir. Itu bisa direkayasa. Tiba-tiba, salah satu panitia acara menyela. Kami sudah lakukan audit internal ke showroom Rian Auto Gallery minggu lalu. Dan hasilnya, showroom ini mendapat nilai tertinggi dalam transparansi dan kepuasan pelanggan. Sontak ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Rian menunduk lalu berkata pelan. Mungkin saya nggak punya modal besar. Tapi saya punya satu hal yang bahkan uang nggak bisa beli. Kepercayaan. Malam itu, booth Rian Auto Gallery mendapatkan penghargaan Inspirational Local Business 2025. Dan ketika ia turun panggung, Ujang menepuk pundaknya. Kita bukan tukang parkir lagi, Yan. Kita buktiin. Kita bisa duduk sejajar. Tapi di tengah euforia itu, Rian menerima pesan singkat dari Nabila. Besok pagi, ayah ingin bertemu denganmu. Katanya, dia ingin bicara empat mata. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda. Langit sedikit mendung, tapi hati Rian justru lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Namun satu hal membuat detaknya tak beraturan, pesan dari Nabila semalam. Ia berdiri di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial di daerah elit. Pintu kayu besar terbuka pelan, dan yang menyambutnya bukan Nabila, tapi ayahnya. Pria yang dulu pernah mengusirnya seperti sampah di depan gerbang rumah itu. Pak Ahmad. Pria berambut putih dengan sorot tajam berdiri tanpa ekspresi. Masuklah, duduk. Rian mengangguk pelan dan mengikuti. Ruang tamu itu dingin, tapi bukan karena AC, melainkan karena kenangan pahit yang dulu tercipta di sana. Setelah duduk berhadapan, sunyi sempat mendominasi. Aku dengar kamu dapat penghargaan. Di televisi. Diundang ke acara nasional juga, ucap Pak Ahmad tanpa basa-basi. Rian menatap lurus. Itu bukan hal besar, Pak. Saya hanya kerja keras. Seperti orang-orang lain yang ingin hidupnya berubah. Pak Ahmad mengangguk kecil, lalu menarik napas panjang. Waktu itu aku salah menilai kamu. Aku kira kamu datang cuma karena status Nabila, bukan karena niat serius. Dan sekarang Pak pikir beda? Pak Ahmad menatap Rian. Kali ini, matanya lebih jujur. Lebih manusiawi. Ya, sekarang aku tahu. Kamu bukan cuma punya niat, tapi juga prinsip, dan itu sesuatu yang langka di dunia usaha. Rian diam. Di dalam hatinya, luka lama seperti tersiram sedikit air penawar, tapi tak langsung sembuh. Aku tahu kamu pernah tersingkir karena keputusan aku, dan kamu gak pernah balas dendam.
Itu cukup menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Pak Ahmad kemudian mengambil sebuah map coklat dari meja. Ia dorong ke arah Rian. Ini proposal joint venture. Aku ingin kita gabung showroom. Aku yang bantu dari sisi perizinan dan ekspansi nasional. Kamu tetap jadi wajah dan prinsip showroom itu. Rian tercengang. Gabung? Ya, aku mau kita buka cabang bareng. Di Bandung, Semarang, bahkan mungkin Makassar. Tapi hanya jika kamu setuju. Tiba-tiba Nabila masuk ke ruangan. Ia membawa 2 gelas teh, menatap Rian dengan harap. Aku tahu ini mengejutkan, tapi ini bukan paksaan. Ini bentuk pengakuan. Rian mengusap wajahnya. Campur aduk rasanya. Dari diusir, kini dia diminta jadi mitra bisnis oleh orang yang sama. Pak, saya bukan orang yang mudah percaya. Apalagi setelah yang dulu terjadi. Tapi saya percaya satu hal. Orang bisa berubah. Dan kalau Pak benar-benar serius, saya ingin semua ini dibangun dengan dasar yang jujur, tanpa dominasi, tanpa manipulasi. Pak Ahmad tersenyum kecil. Saya pun ingin belajar dari kamu. Hari itu, mereka bertiga duduk bersama. Membahas rencana kolaborasi showroom. Bukan sebagai mantan calon mertua dan mantan tukang parkir, tapi sebagai dua pribadi yang akhirnya saling mengakui nilai satu sama lain. Sebelum pulang, Nabila menyusul Rian sampai ke mobil. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah berjalan, jawab Rian. Lalu, setelah semua ini, kamu masih simpan ruang untuk aku? Rian tersenyum. Kalau Allah izinkan, ruang itu nggak pernah tertutup. Dan saat mobilnya melaju keluar dari rumah besar itu, ia tahu satu hal. Rasa sakit masa lalu kini berubah menjadi jembatan untuk masa depan. Namun cerita belum usai. Sebuah email masuk ke inbox showroom. Subjek, audit, dadakan laporan dugaan pencucian uang. Email itu masuk pada pagi hari, hanya 2 hari setelah pertemuan Rian dengan Pak Ahmad. Judulnya tegas, menekan. Audit dadakan laporan dugaan pencucian uang. Rian membaca ulang dengan dahi berkerut. Bukan karena takut bersalah, melainkan karena terkejut. Laporan itu dikirim langsung dari bagian pengawasan keuangan daerah, lengkap dengan surat tugas digital dan permintaan akses data transaksi showroom selama 1 tahun terakhir. Ujang yang membaca dari belakang bahu Rian berseru, "Ini pasti kerjaan showroom itu lagi. Mereka nggak terima kita mulai kerja sama orang besar." Rian menarik napas dalam. Kalau kita benar, nggak ada yang perlu ditakutkan. Hari itu juga, tim audit resmi datang ke showroom. Mereka tidak main-main. Semua dokumen diminta, mulai dari faktur, laporan bank, hingga catatan kas kecil. Bahkan CCTV kantor diperiksa. Di tengah proses itu, beberapa staf mulai panik. Namun Rian tetap tenang, bahkan ikut menemani tim audit dari awal sampai akhir. Salah satu auditor berkata, "Kami jarang lihat pelaku usaha seramah ini saat diaudit. Biasanya mereka defensif, tapi Bapak malah bantu kami cek data." Rian tersenyum kecil. "Saya cuma nggak mau buang waktu Bapak-bapak. Kalau memang ada yang janggal, saya ingin tahu juga, biar kami bisa perbaiki." Audit berlangsung 3 hari. Pada hari ketiga, hasil akhirnya keluar. Rian, Ujang, dan beberapa tim showroom berkumpul di ruang tengah. Auditor senior berdiri di depan mereka. Lalu dengan nada netral, ia membaca. Setelah melalui verifikasi menyeluruh terhadap seluruh transaksi showroom Rian Auto Gallery, kami menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi pencucian uang. Seluruh arus kas konsisten, logis, dan sesuai standar pelaporan keuangan mikro menengah. Tepuk tangan spontan meledak dari seluruh tim. Namun satu hal membuat hati Rian tergelitik. Di bawah hasil laporan audit itu, ada catatan kaki kecil. Sumber laporan dugaan pencucian uang berasal dari surat anonim tak berdasar yang menggunakan kop palsu institusi. Saat ini sedang dalam penelusuran sebagai bentuk laporan palsu bermotif kompetisi usaha tidak sehat. Rian hanya menggeleng pelan. "Mereka masih terus cari cara jatuhin kita ya Jang. Tapi makin keras mereka dorong lo jatuh, makin tinggi lo pantul Yan," jawab Ujang penuh semangat. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar besar menyebar. Showroom Arif Motor sedang diperiksa karena dugaan manipulasi kilometer massal dan suap pada oknum instansi. Ternyata, semua manuver gelap yang mereka lakukan mulai terbongkar.
Dan dalam waktu singkat, citra showroom mereka runtuh. Sementara itu, Rian Auto Gallery justru dibanjiri kepercayaan. Banyak showroom kecil dari daerah lain meminta Rian membimbing mereka. Bukan soal cara jualan, tapi soal cara menjaga prinsip. Di hari Jumat yang tenang, Rian kembali berdiri di depan showroomnya. Kali ini tak sendiri, di sebelahnya Nabila berdiri. Mereka baru saja menyelesaikan akad jual beli showroom cabang pertama yang akan dibuka di Yogyakarta. Nabila menoleh. Akhirnya, semua yang kamu perjuangkan berbuah, ya. Rian tersenyum. Perjuangan belum selesai, Nab, tapi aku belajar satu hal. Apa itu? Nama baik itu bukan soal citra, tapi tentang apa yang kita lakukan saat gak ada yang lihat. Dan itu yang akan bertahan paling lama. Langit sore mulai menguning. Seorang tukang parkir tua lewat di depan showroom. Rian memanggilnya. Pak, sini ngopi dulu. Tukang parkir itu tersenyum dan duduk. Rian menuangkan kopi, lalu berkata pelan. Dulu saya di posisi Bapak. Sekarang saya cuma ingin bilang, mimpi itu bukan buat yang punya uang, tapi buat yang gak pernah berhenti jalan. Di antara gelak tawa sederhana sore itu, di depan showroom kecil dengan jiwa besar, satu kisah hidup telah menemukan akhir yang layak. Bukan hanya penuh pencapaian, tapi juga penuh pelajaran.